Hai, halo semuanya, ai aku, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading lagi. Mystery reading itu adalah readingan yang mengalir, apa kata semesta, apa kata kartunya yang berjatuhan. Ya, jadi bukan misteri yang klinik. Oke, seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle dulu. Ritual candle ini untuk mengirim energi healing, energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, sebelum reading aku mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja datang dan baru aja singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekepon. Aku disclaimer dikit ya, terutama buat yang baru-baru datang, baru mampir di channel aku biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok. Jangan dipaksakan ya, harus bijak dalam menyikapi readingan aku. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Readingan aku selalu menceritakan tentang kamu dan dia, ya. Jadi kalaupun ada sebulan sekali, biasanya pesan semesta, hal baik, ya. Itu yang general, sisanya love life semua. Ya, jadi kalau mau readingan khusus buat kamu personal aja gitu. Sorry aku kemarin gak reading, aku lagi banyak lemburan ai aku. Terus mau bikin konten, tenaganya udah habis energinya. Oke. Sebelum kita masuk ke energi kamu dan dia, kita cek dulu konektornya apa nih antara kamu dan dia. Di sini ada King of Cup. Ada cinta yang tulus, ada cinta yang penuh dengan gelombang, ombak. Jadi kalau seperti ombak itu biasanya ada pasang surutnya, ya. Tapi juga kadang-kadang hubungan ini riskan. Salah bergerak saja bisa jatuh, bisa terpeleset. Hubungannya juga di sini ada yang disembunyikan, ada yang ngumpet di belakang satu wadah. Satu wadah itu artinya bisa jadi tempat, bisa jadi lokasi atau apapun lah tempat kalian bisa menyembunyikan hubungan tersebut, ya. Dan di sini aku lihat masih banyak yang belum bisa melupakan salah satunya. Oke, energi dia di sini ada Knight of Coin, ya. Ini adalah energi penyesalan. Atau ada energi kalau bukan penyesalannya di belakang hari sekarang, ya, atau kemarin ada energi menyesal pernah melakukan sesuatu yang mungkin saja menyakiti perasaan kamu. Deep down di dalam hati dia yang terdalam ada keinginan untuk minta maaf atau untuk sekedar memperbaiki suatu hubungan atau koneksi antara kamu dengan dia. Seperti itu. Cuman sepertinya dia kehabisan akal, ya, atau dia lagi nggak tahu caranya seperti apa, ya, atau memang di sini ada cara yang sudah dia lakukan secara diam-diam atau cara apapun itu, cuman kayak tinggal menunggu hasilnya nih, itu, ya. Kalian berdiri sama seseorang yang gengsinya lumayan besar kayaknya.
Oke, kemudian di sini ada Temperance ya, lagi mencoba untuk membalancing diri ya. Ada hal-hal yang sedang dia naikin ke langit nih. Ya, ada garis lurus ke atas. Ada sesuatu yang sedang dia afirmasikan atau dia doakan. Tapi untuk energi diri dia sendiri saat ini dia lagi mengejar yang namanya kestabilan. Bisa kestabilan hidup, bisa kestabilan finansial, atau kestabilan-kestabilan lainnya. Oh, kayaknya silau ya. Soalnya lampunya aku baru ganti, ternyata terang banget dan akhirnya membuat aku kepanasan juga sih. Oke, kemudian sini ada Ten of Coin ya, lagi mengejar target value dalam diri dia ya. Artinya memang ada hal-hal yang berkaitan dengan material thing yang lagi dia prioritaskan dalam diri dia saat ini. Jadi selain berkaitan urusan love life atau asmaranya sama kamu atau dengan siapapun, dia juga realistis. Hidup tetap berjalan, dia tetap harus melakukan kegiatan, aktivitas, cuan-cuannya supaya bisa ya minimal bisa beli makan, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan gitu ya. Jadi bucin-bucin tapi pada tempatnya. Oke, energi kalian di sini ada Page of One. Ada situasi ingin melarikan diri. Nggak tahu apakah kalian ingin lari dari satu situasi atau melarikan diri dari hubungan toksik di belakang kalian ya. Seperti lagi mengejar satu final decision yang ada di depan kalian ya. Ada euforia untuk melepaskan sesuatu. Kemudian di sini ada Page of Cup. Ada sesuatu yang ingin kalian kubur di sini, ya. Ada penantian. Biasanya Page of Cup itu kan menawarkan perasaan, tapi di sini seperti perasaan yang ingin kalian tawarkan tadi mungkin sudah terlalu lama hingga menjadi hambar atau menjadi yang namanya titik jenuh, sehingga kayak sudah ingin kalian tutup atau ingin kalian simpan lagi dalam berangkas kalian. Jadi sesuatu yang tadinya penuh dengan harapan untuk memberikan perasaan kembali, tapi sepertinya mungkin nggak mendapatkan gambaran atau mungkin ada kesadaran-kesadaran lainnya yang membuat kamu akhirnya berubah pikiran, ya udahlah ditutup aja kisah tersebut. Bagus energi kalian. Kemudian di sini ada Ace of One. Dari Page lari ke S di sini ya. Ace of One ini adalah sesuatu lembaran baru, grow up ya, rencana, planning, apapun yang ingin kalian lakukan supaya kalian bersinar lagi, supaya kalian shiny lagi. Makanya di sini nggak heran ada sesuatu yang ingin kalian kubur atau kalian simpan dalam-dalam dari kisah kalian berdua ini. Itu dia. Kita lihat situasi kalian ya. Kemarin ada yang nanya, kok Mami abis pulang dari Batam readingannya kayak candanya kurang. Mungkin kemarin agak kecapean. Terus canda kan nggak bisa terus-terusan canda, ay. Canda tergantung konteksnya. Kebetulan kalau ada konteks atau kartu yang jatuh ternyata bisa dicandain, ya aku bawa bercanda. Tapi kalau nggak ada gimana dong? Masa mau cengengesan sendirian? Jadi disesuaikan candaannya, ya ay aku. Aku nggak tahu, memang agak lemes banget belakangan ini. Nggak tahu apa karena udaranya yang memang terlalu panas atau aku yang lagi beradaptasi. Udah selama setahun mama aku bawa ke Bali, tiba-tiba aku pulangin lagi ke Batam gantian buat adik-adik aku. Akhirnya aku mulai merasa agak-agak kesepian gitu. Jadi kayak agak lemes gitu. Jadi butuh adaptasi dulu ya. Tenang, nanti aku kembali lagi brutal seperti biasanya. Canda-canda. Oke, kita sudah dapat situasi kalian, apa yang terjadi antara kalian berdua. Kebalik. Di sini ada spying nih, ada yang ngintip-ngintip. Nggak tahu kamunya atau dia. Yang jelas di sini ada yang energinya ngintip-ngintip, stalking atau apapun lah, dipantau, diamati, mencermati. Dari bisa jadi social network atau sosial media. Kemudian ada information, berarti ada yang memang mencari informasi tentang kalian, entah ini dari dekat, dari teman atau dari siapapun. Kalau W ini adalah langsung, nggak pakai perantara sosial media atau perantara orang lain, tapi dia sendiri yang benar-benar melihat kamu dari jarak yang mungkin tidak kamu ketahui, seperti itu. Itu kalau yang nggak LDR ya. Kalau yang LDR biasanya pakai sosial media. Oke, kemudian ada konflik. Nih, hubungannya penuh dengan konflik. Hubungannya penuh dengan perbedaan, ya, different.
Kemudian ada hubungan ini juga kalau aku lihat ada dualisme yang terjadi dalam diri kalian. Jadi kayak ada yang satunya mungkin terlihat baik tapi sebenarnya tidak baik. Ada yang satunya lagi mungkin terlihat tidak baik padahal justru dia yang baik gitu. Jadi ini sulit untuk menyatukan visi misi antara kamu sama dia. Kalian tuh ngeblur, ada dua warna soalnya. Untuk dicampur jadi satu itu butuh waktu lama sekali, butuh pengertian, butuh pemahaman yang lumayan rumit atau ruwet sekali. Ya, ada energi yang kejar-kejaran juga di sini. Ada obsesi atau posesif yang terlalu besar dari salah satu pihak. Kemudian di sini ada past life, ada deja vu, ada repeat pattern, kemudian ada karmic lesson. Ini tentang mungkin ya. Kalau sampai hari ini kalian masih kebelat-belit sama dia, masih sulit melepaskan dia, bisa jadi memang energinya ada twin flame-nya atau memang kalian ini adalah hubungan yang bisa dikatakan karmic relationship. Ya, mungkin dulu di kehidupan sebelum reinkarnasi sekarang memang kalian pernah terkoneksi. Entah itu terkoneksi sebagai pasangan kah, atau terkoneksi sebagai musuh, atau koneksi di mana kalian dipertemukan lagi di dunia sekarang, di kehidupan sekarang adalah untuk membayar karma di masa lalu yang belum tuntas. Itu dia. Tapi nggak semua ya, mungkin sebagian. Kemudian ada chemistry, ada attraction, spark, ada passion. Hubungannya penuh dengan chemistry, hubungannya penuh dengan yang namanya percikan-percikan asmara. Attraction atau atraksi antara kamu sama dia ini kuat banget ya. Jadi ini banyak sekali yang hubungannya penuh dengan intimasi atau sexual chemistry ya, kalau memang sudah yang bertemu. Kalau yang LDR mungkin masih dalam canda-canda atau pancing-memancing. Ada passion, ada gairah yang kuat yang terjadi di antara kalian berdua ya. Ada juga memang hubungan ini terlalu dini dimulai atau dilalui karena tadi adanya unsur ketertarikan dari sexual energy. Hopeless ya, entah seperti apa jalan ceritanya nanti dilihat dari tarot, tapi memang hubungan ini akhirnya berujung pada yang namanya menyerah atau hilang harapan ya. Karena di sini mungkin ada seseorang yang melepaskan tapi tidak secara sepenuhnya. Jadi melepaskan itu secara gantung atau tanggung-tanggung. Akhirnya membuat mungkin salah satu pihak jadinya terbelenggu atau terikat. Merasa belum tuntas dengan hubungan ini. Ada yang belum selesai. Ada shallow, tentang hollow, empty, burden ya. Ini hubungannya memang apapun situasi yang sudah terjadi, jatuhnya adalah ya kesepian, ya, merasa hampa, merasa kayak kosong ketika hari-hari yang kalian lewati, hari-hari yang kalian lalui, apalagi jika ini ada efek memori-memori yang tersisa. Misalnya mendengarkan lagu, misalnya makan, ngemil, atau kegiatan-kegiatan yang pernah kalian lakukan. Itu kita lihat dari tarotnya ya. Ada the Fool. Kenapa kartunya gemesin deh. Oke, kemudian sini ada Prince of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Prince itu sama juga dengan Page of Cup ya. Kemudian ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ace of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Hubungan yang maju mundur. Hubungan yang kurang, yang namanya kompromi. Toleransinya kurang di sini. Sepertinya berat sebelah atau tidak balance ya.
kalian berdealing sama seseorang yang lumayan memanfaatkan di sini. Memanfaatkan dalam artian ya, mungkin dia pernah memanfaatkan kamu secara perasaan, yang paling banyak perasaan ya. Kemudian memanfaatkan dari masalah material thing juga, atau juga memanfaatkan secara seksual, ada juga seperti itu. Jadi cuman pengen bersenang-senang atau have fun aja. Kalian berdealing sama seseorang yang innocent, yang merasa tidak bersalah atau playing victim. Seperti itu. Hubungannya terlalu terlalu cepat untuk dimulai, terlalu tergesa-gesa ya, atau terburu-buru. Jadi baru kenal udah gombal-gombalan, sayang-sayangan, udah berani ngucapin mama papa, mungkin mami papi, mimi pipi, ayang-ayang, unyuk-unyuk, apapun lah yang bisa kalian jadikan panggilan, hanya kalian yang tahu kode-kode itu ya. Di awal-awal aku lihat euforianya lumayan wow, bombastis. Jadi kayak satu hari ngelebihin orang namanya makan obat ya. Perhatiannya gede banget yang dia kasih. Udah makan belum? Udah ini belum? Jaga kesehatan ya, ini itu. Pokoknya segala sesuatu diingatin setiap hari. Semangat ya. Mau tidur juga ada ucapan-ucapan khusus gitu. Tapi berjalannya waktu, hubungan ini sepertinya perlahan-lahan perhatian-perhatian yang dia berikan semakin berkurang. Bahkan kalau yang tidak LDR, pertemuan-pertemuan yang biasanya intens jadi mulai berkurang. Entah ini karena alasan-alasan tertentu, kerja sibuk atau apapun juga. Sampai pada akhirnya yang aku lihat di sini ya, ada sesuatu yang terbongkar, ada sesuatu yang memang tanpa kalian sangka-sangka, kalian duga-duga terlihat. Entah ini memang sengaja kalian cari tahu tentang sesuatu yang dia sembunyikan selama ini, atau memang ini terlihat dengan sendirinya. Di belakang kamu dia memulai satu hubungan baru lagi. Di belakang kamu memang sepertinya dia menduakan kamu atau mentigakan kamu. Karena aku lihat di sini memang banyak juga hubungan yang third party ya, selalu ada third party. Nggak seru kalau nggak ada third party dalam hidup ini. Jadi seperti itu nih, jeleger aja di sini tiba-tiba ya, entah ada seseorang yang ngasih tahu ke kamu. Ya aku lihat lo pasangan kamu lagi di sana sama siapa misalnya. Atau memang kamu karena penasaran kenapa sih dia berubah, kenapa sih di waktu-waktu tertentu kayaknya dia nggak bisa dihubungin, kenapa sih begini begitu. Akhirnya kamu cari tahu, kamu spying sendiri, kamu stalking sendiri, kedapetan deh satu rahasia yang selama ini mungkin dia pendam, atau sesuatu yang membuat kamu penasaran tadi. Dan itu terang-terangan adalah pihak ketiga. Ada cinta baru di luar sana yang dia lakukan di belakang kamu. Jadi ini kisah tentang perselingkuhan ya. Atau kalian jangan-jangan berdealing sama seseorang yang memang masih player atau playing around ya. Masih belum puas dengan satu pasangan, atau misalnya kurang bertanggung jawab. Maksudnya gini, kalau bertanggung jawab itu adalah ketika dia menjalin hubungan sama kamu, tapi dia misalnya sudah nggak mau sama kamu, sudah terlepas sama kamu, dia akan lepaskan dulu secara baik-baik, baru dia cari pasangan baru. Tapi ini enggak, dia membuat satu challenge dalam diri dia. Ketika dia bersama kamu, dia membuat satu perbandingan dengan challenge tadi, ditambah lagi satu orang atau beberapa orang. Misalnya kalau yang sampai player ya, nanti dia akan lihat di antara sekian-sekian atau di antara kalian-kalian itu siapa sih yang benar-benar menurut dia klik sama dia atau sekemistri sama dia. Nah ini kebanyakan yang berdealing sama seseorang atau sosok yang seperti itu ya. Orangnya nggak punya toleransi, kurang peka terhadap apa yang selama ini sudah kamu berikan, apa yang sudah kamu korbankan ya. Ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ada sisi manipulatif ya dalam hubungan ini, memang terlihat banget. Kemudian ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Aku melihat ada sesuatu yang dia lakukan di belakang kamu nih ya. Entah apapun itu. Sebentar, ada Six of Swords. Wow, double killer, kartu manipulatif turun semua ya. Six of Swords ini juga menggambarkan tentang kepergian, keculasan ya. Ada transformasi kalau positifnya ya. Transformasi dalam artian ingin melakukan suatu perubahan, tapi kadang-kadang caranya suka negatif. Ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Seru kayaknya nih. Kemudian di sini ada Devil. Wow.
Capricorn. Kalian tahu nggak kenapa kalian nggak bisa melupakan dia sampai hari ini? Kalian tahu nggak kenapa kalian masih terbelenggu sama dia sampai hari ini? Kenapa kalian masih menyimpan perasaan yang dalam sama dia? Atau bahkan sulit banget untuk melepaskan, atau bahkan ada beberapa di antara kalian mencari begitu banyak cara hanya untuk mendapatkan cinta dia kembali, atau ngemis-ngemis cinta dia mungkin, ya nggak semua ya. Nanti di komen, enggak lah Mi, aku nggak gitu. Nggak semua, ada beberapa tapi ya. Atau mungkin ini pada saat fase-fase baru saja berpisah, atau di awal-awal ketika kalian lagi beradaptasi terlepas dari dia. Karena ini energinya banyak yang sudah terlepas. Kita cek dulu energi kalian secara keseluruhan ya. Di sini ada King of Cup. Tuh kan. Double King of Cup ya. Apapun situasi yang sudah kalian hadapin, aku nggak tahu apakah ini kemarin energinya atau sekarang atau nanti akan datang. Ini ada energi maju mundur ketika kamu lagi berusaha atau berupaya untuk move on dari dia. Nanti balik lagi ketika kamu semakin kuat pengen move on, tiba-tiba ketarik lagi energinya, teringat lagi sama dia, akhirnya membuat kamu batal atau gagal move on, galon. Karena di sini ya, dalam King of Cup ini ada ular, ada burung juga, ada circle yang berputar-putar. Apa sih sebutannya kalau circle yang berputar-putar itu? Kalau di dunia apa ya, biologi ya. skip. Ini lebih kepada kayak ada perasaan yang dipaksakan ya. Jadi nanti ada energi ketika kalian lagi berusaha untuk melepaskan energi dia, nih ketarik lagi. Seperti itu. Makanya sampai hari ini sepertinya banyak di antara kalian ya masih belum bisa melepaskan dia. Oke, kita kembali ke sini ya. Aku melihat ada sesuatu yang dia lakukan di belakang kamu di sini tanpa sepengetahuan kamu ya. Ada energi ngeblur di belakang jeruji. Apa yang dia lakukan ini adalah untuk membuat kamu tidak bisa melupakan dia. Ya, untuk membuat kamu tetap seperti Knight of Cup, ngejar-ngejar dia, atau bahkan setidaknya minimal kamu tidak bisa tenang kalau jauh dari dia, tidak bisa melupakan dia, tidak bisa pergi dari dia. Bahkan mungkin kamu yang akan dibuat pikirannya terus-terusan pingin kembali sama dia, ya, pingin bertransformasi terus. Sekalipun misalnya kamu sadar, kamu tahu banget dia ini nggak baik, kamu tahu banget dia ini toksik, dan ada upaya-upaya yang sedang kamu lakukan di dalam diri kamu untuk melepaskan energi kamu terhadap diri dia. Tapi sepertinya apa yang dia lakukan di sini ini akan membuat kamu kesulitan melepaskan dia. Dan kamu akan dibuat terus-terusan terbelenggu, terkurung dalam perasaan cinta kamu, perasaan sayang kamu. Jadi kalau sampai hari ini kamu masih terus-terusan kepikiran sama dia, ya nggak heran. Ya, karena di sini juga ada kartu Devil. Sorry to say, mungkin beberapa di antara mereka ada yang menggunakan magic, ya, atau ada yang menggunakan afirmasi. Tadi juga ada yang dinaikkan ke langit. Entah ini afirmasi secara positif itu alami ya, cuman dalam bentuk doa. Ya Tuhan, ya semesta, Allah, atau apapun keyakinan kalian, mudah-mudahan dia masih menunggu aku, mudah-mudahan dia masih gini. Ada juga yang mentelepati, ya. Ada sampai yang terparah memang menggunakan sesuatu yang berkaitan dengan magic. Misalnya, magic itu dalam bentuk ya pelet, ya, atau maaf kata ya, sorry to say, walaupun gak semua, mungkin dibuat kamu jadi sulit dapat jodoh, atau kamu sulit dapat penggantinya dia supaya kamu nanti ujung-ujungnya balik lagi ke dia gitu ya. Atau ada hal-hal lain yang sebenarnya mungkin sudah dia gunakan walaupun sekarang tidak dia gunakan. Misalnya dia menggunakan pemanis atau apapun ya, supaya lawan jenis atau siapapun yang dekat sama dia tertarik sama dia. Tapi ya setelah hubungan ini berakhir, setelah hubungan ini bubar, dia tidak melepaskan energi itu dari diri kamu, dibiarkan begitu aja. Ya kelepek-kelepek lah kamu, kerepotan jadinya untuk move on. Ada beberapa yang seperti itu ya. Ini kartu nomor 2 keras banget untuk temanya. Aku bingung nih mau kasih tema apa. Ya, ada yang memang dari awal ketika suka sama kamu itu dia mungkin melet kamu ya, tapi setelah nggak suka lagi atau meninggalkan kamu, nggak dicabut peletannya, jadi melet terus gitu. Ya, jadi kerepotan jadinya, makanya sulit untuk move on, sulit untuk bergerak maju. Walaupun mungkin kalian udah
move on, udah ketemu sama yang baru, ketemu sama siapapun, tapi pasti pikirannya ketuju lagi sama dia, seperti itu. Karena kayak ada ketidakrelaan dalam diri dia juga untuk melepaskan kamu. Sementara di satu sisi, untuk maju pun kayaknya gengsinya besar di sini, ya. Untuk memperbaiki hubungan dia tahu banget banyak hal yang sulit. Ini apalagi kalau kalian-kalian yang suka memberikan dia pengorbanan dalam bentuk material thing. Itu yang dikejar dia. Artinya memang sengaja dibuat buat kamu sulit untuk melupakan dia. Nanti kamu cari cara dia atau cari alasan seperti apa, nanti ujung-ujungnya balik lagi, tapi dia akan kembali dengan circle yang sama. Itu hati-hati ya. Oke, kita lihat ya. Temanya apa dong? Wait. Dia melakukan sesuatu nih di belakang kamu. Itu sebabnya kamu nggak bisa melupakan dia atau kepikiran terus sama dia, ya. Nanti aku rapihin seperti biasa. Oke, kita lihat yuk apa sih yang dia lakukan di belakang kamu, sama alasannya kenapa dia melakukan itu, ya. Oke, di sini ada Justice, ada Libra. Kemudian ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Magician. Magic jatuh di bawah kartu Devil, ya. Oke, kita lihat ya. Apa sih yang dia lakukan di belakang kamu? Ada kartu Justice. Justice ini menggambarkan bahwa betapa egonya dia, betapa besarnya pikiran yang negatif di dalam diri dia. Seolah-olah dia bisa melakukan penghakiman di dunia ini. Seolah-olah dia bisa memutuskan banyak hal sesuai kehendak hati dia, ya. Justice ini kayak dia membuat satu vonis bahwa kalau hubungan ini sudah berakhir, kamu nggak boleh ngapa-ngapain, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak bisa begini begitu. Maka dia melakukanlah hal-hal yang mungkin tadi dengan afirmasi atau telepati atau magic sekalian supaya seolah-olah kamu itu nggak bergerak, ya, supaya kamu itu terus-terusan tergantung sama dia energinya, supaya kamu itu ya memang akhirnya menunda-nunda proses healing kamu mungkin, proses move on kamu mungkin, itu, ya. Dia sengaja melakukan ini supaya kamu berada di dalam fase di mana kamu kesulitan mengambil sikap, ya. Dia sengaja melakukan hal tersebut, dia menggantung perasaan kamu. Nih ada hati yang sedang digantung, artinya ada yang diikat. Berarti kamu sedang diikat sama dia supaya kamu labil, supaya kamu tidak bisa mengambil sikap di mana harusnya kamu bisa melepaskan dia atau meninggalkan dia. Kamu akan dibikin linglung sama dia ketika mau move on, lagi-lagi kepikiran sama dia. Ketika mau melepaskan dia, ada aja hal sepele yang ujung-ujungnya keinget lagi sama dia. Karena apa? Memang dia sudah melakukan pengikatan hati nih, hatinya sudah diikat, sudah digantung. Kelihatan gak sih? No, tuh. Itu hanya simbol ya, gitu filosofinya, ya. Supaya kamu memang tidak kemana-mana, supaya kamu tetap tertuju sama dia. Walaupun tidak secara fisik, tapi pikiran kamu akan dibikin lelah, ya. Ada Nine of Wands di sini, ya. Dia memang sudah kayak melakukan satu pembatasan atau suatu tembok, tapi di ruang dia atau di posisi dia mengamati kamu, ya. Ada yang memang dia lakukan jauh di belakang sana, yaitu apapun bentuk yang dia lakukan adalah supaya kamu memang benar-benar tidak bisa healing, tidak bisa recovery, atau supaya kamu benar-benar memang menutup diri,
ya, membuat pagar 9 tongkat itu supaya kamu tidak gampang mengakses diri kamu lagi kepada orang lain atau lawan jenis lain atau ketertarikan dengan orang lain. Jadi aku nggak bilang lawan jenis karena pasti di sini yang nonton ada juga yang sesama jenis, ya kan? Setidaknya ketertarikan sama orang lain seperti itu, ya. Yang dia lakukan di belakang kamu nih juga ada yang nggak tanggung-tanggung nih, ya. Berani dia sampai mengorbankan yang namanya ngeluarin sebentuk biaya atau sebentuk uang. Dia borosin uang itu mungkin untuk menggunakan ya katakanlah magic mungkin atau perantara untuk melakukan atau untuk mengikat kamu atau membuat kamu tidak bisa melupakan dia tadi, ya. Jadi dia mau-mau aja, mungkin punya uang, dia merasa berkuasa, ya sudah dia lakukan, nih aku punya uang, tolong buat orang ini tidak bisa melupakan aku, tolong buat orang ini nantinya tetap akan terus teringat sama aku walaupun dia ke ujung dunia, seperti itu. Sangar banget ini orang. Ya. Kemudian di sini magician, ya sudahlah. Magician ini complicated, ya. Komplit juga. Ini tergantung dari dia. Ini ada yang mengafirmasikan secara positif, ada juga yang mengafirmasikan secara tadi perantara atau apapun lah caranya dia melakukan sesuatu supaya kamu memang benar-benar kepikiran terus sama dia, nggak bisa lepas dari dia, ya. Mau kamu lari ke ujung dunia, ke kutub selatan, ke kutub utara, ujung-ujungnya kamu balik lagi ke dia. Mau ke ujung berung sekalipun, ujung-ujungnya ke dia lagi. Itu, ya. Karena di sini memang dia nggak mau melepasin kamu. Dia mantau kamu terus. Bahkan sampai hari ini banyak yang masih stalking, masih mengamati kehidupan kamu tuh seperti apa. Itu. Kadang-kadang pasti kamu heran, apaan nih kayak gitu, orang aku udah diblokir kok, aku udah diginiin kok, udah digituin, nggak ada akses, kenapa dia nggak berani? Pengecut itu dia tidak akan menampilkan dirinya, ya dia akan berada di balik layar, tapi dia bisa melakukan banyak hal seperti itu. Sama kayak aku, banyak sih yang nanya hari-hari, Mami bisa nggak buat orang ini begini, Mami bisa nggak buat dia nggak lupa sama aku, Mami bisa nggak begini, tapi aku nggak ngerjain yang kayak gitu ya. Itu cuman contoh gitu. Jadi artinya ada yang memang sengaja menutup komunikasi, akses atau apapun, tapi dia nggak mau menutup diri dia secara totalitas. Dia pengen hubungan ini masih terus menggantung. Kayak bukan antara dendam atau kesel, ya, bisa jadi kayak melepas sayang, nggak dilepas juga nggak bisa buat apa-apa gitu. Jadi kayak nggak ikhlas aja kalau kamu mungkin lebih bahagia atau kamu mungkin bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari dia, seperti itu. Jadi tujuannya kalau kamu tanya apa, sebenarnya random sih, ya, semau dia, sesuka hati dia. Orang jahat itu kadang-kadang nggak butuh alasan, mau jahat ya jahat aja, itu, ya. Oke, kita lihat ya alasannya kenapa sih dia melakukan hal itu. Kita sudah tahu tadi yang dia lakukan di belakang itu tujuan motifnya apa. Sekarang jadi tujuan motifnya, tadi dengan apanya. Oke, ada the word, ya. Alasan dia melakukan itu karena dia juga belum bisa melepaskan kamu, ya. Circle-nya masih merasa ada circle yang kuat. Jadi kayak dia merasa bahwa kamu itu masih dunia dia, ya. Dan dia juga merasa bahwa dia itu masih pengen terkoneksi sama kamu, tapi nggak berani menampilkan diri, sembunyi di belakang layar. Hanya berharap jika suatu saat terjadi ketidaksengajaan, baru akan memulai satu konteks komunikasi atau apapun itu, ya. Oke, di sini ada the tower, ya. Alasan dia melakukan itu, kenapa? Ya, karena tower, ya. Entah ini karena memang dendam, hubungan kalian berakhir, kesal, atau ada sesuatu yang ketahuan, malu sendiri, malu hati sendiri. Akhirnya dia sengaja memang pingin seperti menghancurkan kamu, tapi tidak secara terang-terangan. Atau memang sengaja pingin membuat hati kamu ambiar, menderita sendiri. Jadi memang dia nggak rela lepas dari kamu, nggak ikhlas. Walaupun terlihat seolah-olah dia itu yang udah masa bodoh ninggalin kamu, tapi di dalamnya nggak, ya. Masih ada kekesalan, masih ada dendam, atau masih ada harapan-harapan pengennya tuh kamu down, nanti ujung-ujungnya kamu nyari dia, kamu curhat sama dia, atau ya ujung-ujungnya kamu minta balikan sama dia. Itu menurut aku nggak gentle sih kalau orang seperti ini, ya. Oke, kemudian di sini ada Two of Wands, ya. Alasan dia melakukan itu apa? Ya, karena di sini ini ada Aries, Leo, Sagittarius, ya. Karena di sini dia masih ngintip-ngintip, masih mengamati kamu, masih ada pergerakan yang ingin dia lakukan, tapi
seperti menunggu waktu yang tepat. Ya, jadi kayak geraknya slow motion tapi dia takut nanti dalam slow motionnya dia kamu udah kesamber dulu sama yang lain. Takut kalau dia belum maju, ujung-ujungnya kamu udah terbang dulu sama orang baru. Jadi kayak dia sengaja menghold on itu, sengaja mengerem dulu ya, supaya sampai benar-benar kepercayaan diri dia tiba, sampai keyakinan dia kuat, dia maju dan dia tahu kalau kamu masih sendiri atau kamu masih belum ada pengganti dia. Itu. Oke, kemudian di sini ada Seven of Cup, ya, Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Alasan dia melakukan itu supaya kamu bisa galau, supaya kamu bisa bingung ketika mengambil pilihan, menentukan pilihan, ya. Padahal sudah ada pilihan yang bagus di samping kamu, di sebelah kamu, di depan mata kamu, tapi kamu masih tertuju kepada masa lalu di sini yang jauh di seberang sana. Artinya dia sengaja membuat kamu supaya linglung. Jadi walaupun ada yang cantik, ada yang cakep di depan kamu, kamu nggak bisa ngelihat itu. Atau sebaliknya, kamu sudah secakep apapun, secantik apapun, orang lain sengaja dibuat jadi kayak nggak ngelihat aura kamu, sengaja ditutup. Kenapa? Supaya pikiran kamu kembali ke seberang sini, ke dark side yang pernah terjadi antara kamu sama dia, atau sisi gelap kamu sama dia. Itu. Padahal nih sudah shiny di depan kamu, ya. Udah ada gemerlap di depan kamu, di samping kamu, tapi kamu nggak melihat itu. Yang kamu lihat masa lalu. Oke, alasan dia melakukan itu, ada 2. Masukin lagi ya. Karena di sini memang di awal aku lihat hubungan kalian itu ada yang cuma coba-coba, ya, kayak uji ombak atau gertak sambal atau ya ngetes-ngetes deh gitu. Tapi akhirnya bablas hubungan ini, ya, ke bawah arus. Ada juga yang cuman kayak iseng-iseng doang dari chattingan, mungkin dari ketemu dari sosial media, tapi akhirnya kebawa perasaan bablas. Begitu kebongkar segala sesuatu akhirnya nggak terima atau malu. Tapi sebenarnya perasaan masih ada. Ini karena gedenya rasa ego dia atau rasa malu dia, bukan gede kemaluannya. Ya, akhirnya membuat dia sebenarnya jadi kayak ya malu-maluin aja sih sikapnya gitu, ya. Terlalu merasa punya kontrol atau dominan terhadap hubungan kalian. Jadi begitu terlihat aibnya, dia malu sendiri. Jadi kalian bagi berdealing sama seseorang yang menurut dia adalah perfeksionis atau idealisme, detail banget. Sehingga kalau ada satu aja titik atau ada satu aja cacat di dalam diri dia, itu adalah sesuatu yang fatal menurut dia. Ya, orangnya kurang menghargai dan kurang bersyukur dengan apa yang dia dapatkan dari diri kamu. Kemudian ada the moon di sini. Ya, alasannya kenapa dia melakukan itu supaya memang kalian tidak terkoneksi sama orang lain, supaya kalian gagal move on. Ini terutama buat kalian-kalian yang menjadi support system, kontribusi atau ATM berjalan ya, supaya kalian nggak move on, nggak cari yang baru. Jadi harta kalian masih ngumpul di sini. Artinya ya kalau suatu saat dia balik lagi atau kalian tetap sama dia, ini akan tetap menjadi milik dia. Ini agak sangar kalau aku lihat. The Moon juga kartu misterius ya, artinya ada sesuatu yang dilakukan di malam hari. 3 kartu ini menggambarkan di ending ya. 3 kartu ini menggambarkan tentang sesuatu magic atau sesuatu yang dilakukan di malam hari. Devil, Magician, The Moon ya, ini adalah hal-hal tadi spiritual yang dia lakukan. Artinya memang orang ini belum ikhlas, belum rela kalau kamu terlepas dari orang lain ya. The Moon ini juga alasannya kalau untuk yang awam ya, bukan yang dalam posisi sebagai kontribusi tadi. Kalau yang kalian tidak ada kaitannya dengan memberi ya, atau hutang piutang atau apapun juga, kalau kamu nggak ngerasa dia memanfaatkan secara materi, yang dia lakukan alasannya adalah supaya kamu murung terus, sedih terus, supaya kamu kembali ingat kepada dia bahwa dalam keributan kalian, sebenci-bencinya kamu sama dia, kamu akan terkenang terus dengan hal-hal baik yang pernah dia berikan. Akhirnya kamu nggak bisa lepas dari dia.
Jadi walaupun benci, kesel, geram, pengen nonjok, tapi kalau udah ada dia atau inget dia, melted lagi. Akhirnya yang kamu kenang, yang indah-indah aja, yang mesra-mesranya aja, lupa sama kesakitannya. Itu. Energi dia secara keseluruhan di sini ada Four of Swords. Santai banget dia setelah melakukan semua itu ya. Kayak dia sekarang ya tinggal nunggu aja, pasrah aja, let it flow aja, mengalir aja. Ada kepercayaan diri di dalam diri dia, ya mengalir aja. Nanti juga kamu bakal datang lagi kok ke dia, atau kamu bakal terkoneksi lagi kok dengan dia, entah seperti apapun caranya. Makanya jadi dia kayak actionnya memang action yang ada di belakang layar, tidak melakukan action di depan terang-terangan memperjuangkan. Karena dia tahu ada kekurangan, kelemahan di dalam diri dia yang membuat dia tidak bisa memperjuangkan kamu. Entah itu masalah sosial, entah itu masalah pasangan mungkin ya, atau masalah-masalah hambatan lain, finansial juga bisa. Karena ada beberapa yang minder juga. Mungkin kamu lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Derajat itu sebenarnya semua manusia sama ya. Maksudnya derajat secara strata mungkin, secara penghasilan mungkin, secara kemapanan seperti itu ya. Oke, kita cek zodiak dan inisial nama dan koneksi angka. Oke, ada Aries, ada Leo, ada Cancer, ada Sagittarius, Scorpio, Gemini, Capricorn. Kita lihat inisial nama. Ada E, ada G, ada X, ada Y, ada H, ada L, ada Q, O, Z, B, D, A. Bottom of the decknya ada P. Kita lihat angka. Ada angka 1, 23, 29, 28, 10, 15, 30, 16, 22, 13. Bottom of the decknya 7. Kita baca buku tentang ayat-ayat mantan. Kemarin udah di halaman 53 ya. Sekarang kita lanjut ke nyanyian putus asa. Mereka yang patah hati bernyanyi di jalan-jalan. Daun yang gugur kelak dipeluk, akar hati yang hancur akan dipeluk siapa? Bau yang busuk masih dicari, hati yang remuk siapa yang mencari? Wah, ini pantun mah. Cermin yang pecah sanggup melukai, hati yang patah bisa apa? Satu lagi ya, menanggung dendam. Nah, ini ada kaitannya nih sama readingan kita ya. Mereka yang berpisah tidak baik-baik seringkali menyimpan dendam. Beberapa memeliharanya penuh keyakinan suatu saat akan membuat mantannya menyesal. Segala hal diupayakan demi terlampiaskannya dendam sampai lupa pada keadaan diri. Kebahagiaan seolah hanya terletak pada penyesalan mantan. Ingatlah, mereka yang menggantungkan kebahagiaan pada perasaan orang lain akan lebih banyak merasakan penderitaan. Salah apapun mantanmu, lupakanlah. Sesalah apapun mantanmu, maafkanlah. Ia telah menanggung dosa kesalahannya. Engkau tak perlu repot ikut menanggung dendam. Oke? Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.